produksi film negara yang diproduksi sama negara cuman segini doang gitu kualitasnya, semengecewakan itu. Ini produksi film negara India atau produksi film negara Indonesia. PFN sendiri buat film ya udah berdasarkan bisnis aja gitu. Bisa lebih kerjasama sama sinias-sinias Indonesia. Hai guys, balik lagi sama gue. Belum lama ini gue coba buat nonton film-film yang dikeluarin sama PFN atau produksi film negara. Yang udah hiatus selama 26 tahun, kemudian PFN mencoba lagi buat memproduksi film. Dan sejauh ini, dia udah ngeluarin 2 film, Ku Ambil Lagi Hatiku dan Anak Titipan Setan. Yang sebelumnya itu PFN punya nama yang namanya PPFN, yang kurang lebih PPFN ini masih berada di Orde Baru. Selama di Orde Baru, PPFN itu lebih banyak angkat tema-tema soal propaganda, kayak gimana kengeriannya dari G30 SPKI, atau gimana ngerinya Jakarta tahun 1966 itu emang perpindahan transisi antara Orde Baru ke Orde Lama. Dimana emang produksi film-film dari PPFN ini emang cuman biar ngangkat dan ngebagusin citra dari Orde Baru itu sendiri. Dan setelah itu, sekarang di masa reformasi, PFN mulai bangkit lagi, mulai memproduksi film lagi, di mana produksi film pertama dari PFN ada di 2019, yaitu Ku Ambil Lagi Hatiku, dan di tahun 2023, yaitu Anak Titipan Setan. Berarti kurang lebih ada sekitar 4 tahun dari film pertama ke film kedua. Mungkin PFN masih menata kembali juga ya internalnya, karena yang udah sempat hiatus selama 20-an tahun, dan dia baru bisa memproduksi filmnya lagi 4 tahun kemudian. Sebenarnya ketika pertama kali gue coba nonton dulu trailernya di film pertama, yaitu Ku Ambil Lagi Hatiku, di situ gue ngerasa optimis banget, dimana PFN ini nggak sama kayak PPFN. Dan PFN ini udah mulai mencoba buat ngejual budaya-budaya yang ada di Indonesia. Mungkin terutama masih di budaya Jawa ya. Dan di film ini tuh menitik beratkan ngejual untuk budaya Candi Borobudur. Yang emang mungkin Candi Borobudur itu udah dikenal cukup luas sama internasional. Dan gak ada lagi tuh propaganda-propaganda atau kepentingan-kepentingan untuk citra tentara atau mempropaganda biar salah satu pihak terlihat lebih bagus gitu. Tapi sayangnya ketika gue nonton filmnya emang semengecewakan itu. Ku Ambil Lagi Hatiku ini bercerita tentang Sinta yang diperankan sama Lala Carmela akan menikah dengan Vikas yang diperankan oleh Sahil Shah. Yang udah mendekati hari pernikahannya, ibunya ini yang diperankan oleh Cut Mini tiba-tiba pulang ke Indonesia tanpa bilang sama Sinta. Dimana Sinta ini dilema antara mempertahankan kelangsungan acara pernikahannya atau nyusul ibunya ke Indonesia. Cuman di awal-awal film, gue sendiri sih ngerasa bingung banget ya, karena kurang lebih tuh hampir sekitar 20-30 menitan itu semuanya bisa dibilang berbahasa India. Jadi gue juga bingung sendiri gitu ketika gue awal-awal nonton ini PFN ini produksi film negara India atau produksi film negara Indonesia. Karena di film itu budaya Indianya juga cukup dominan gitu. Walaupun emang di pertengahan film budaya Indonesianya yang lebih kental, tapi bahkan sampai budaya Indianya diliatin gimana orang-orang di India menggunakan baju-baju khas India, makanan India, dan bahasa India. Jadi semua budaya Indianya itu lebih dibandingin budaya Indonesia yang cuman nongolin Borobudurnya doang. Bahkan orang-orang di Indonesianya itu sendiri jarang banget yang make baju-baju khas dari budaya Indonesia. Makanya di sini gue juga jadi bingung itu. Di film itu lu mau ngejual budaya Indonesia atau budaya India? Karena beauty shot dari landscape Taj Mahalnya itu menurut gue bahkan lebih bagus daripada beauty shot dari landscape Borobudurnya itu sendiri. Padahal di film ini tuh udah kerjasama sama organisasi kayaknya ya yang buat ngurusin Candi Borobudur. Dan yang pasti tujuannya untuk lebih ngejual lagi Borobudur gimana biar bisa lebih dikenal lagi buat orang-orang di mancanegara.
Kemudian yang bikin gue ganggu dari filmnya ini adalah penempatan iklan yang emang lebih banyak diisi sama perusahaan-perusahaan BUMN gitu. Kayak Pelindo atau Pertamina atau perusahaan-perusahaan lainnya. Yang menurut gue bahkan terlalu maksa, dan penempatan iklannya tuh kayak penempatan iklan yang ada di sinetron aja gitu. Dimana banner gede, padahal shotnya emang nggak tahu tiba-tiba ada banner itu dari mana, yang jadinya terkesan kayak ya udah dimasukin aja nih iklan-iklan yang udah ada. Ketika gua nonton film itu gua ngerasa kayak dari segi pengambilan gambarnya, dari editingnya, kok ini gue merasa nuansanya jadul banget ya. Apa karena gua nggak tahu setnya mungkin, tapi bahkan setnya pun ya udah standar biasa aja gitu, emang budaya Indonesia. Tapi gue ngerasa ini film tuh kayak film-film tahun zaman 80-an gitu, yang bukan emang film di tahun 2019. Dan dari segi ceritanya pun gue juga cuman ngeliat kayak ini di atas sedikit dari FTV, yang emang ceritanya juga simpel banget gitu, gimana antara si Sinta dan si Vikas yang dilema sama untuk mempertahankan acara pernikahannya. Kemudian kayak emang sengaja dipaksa banget dia biar ada di Borobudur, karena emang tempat tinggal dari si Cut Mini ini emang dia tinggalnya di sana. Jadi kesannya tuh kayak nggak dalam gitu. Konflik-konfliknya itu kayak masalahnya sepele banget gitu. Dan bahkan di endingnya pun juga ya udah ketebak gitu aja. Kemudian yang kedua, di film Anak Titipan Setan, ya biasa lah ya, horor Indonesia yang emang ciri khas Indonesia banget. Film horor yang emang ngangkat budaya-budaya urban legend yang ada di daerahnya. Cuman yang gue ganggu adalah justru film-film yang ada di bioskop itu lebih bisa ngangkat budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Kayak urban legend Indonesia lebih keangkat. Kayak misalkan film Wewe Gombel atau film-film horor lain yang emang dia ngangkat budaya horor di situ dan lebih ngenalin budaya di situ melalui horor. Tapi di film ini justru yang gue aneh, setannya malah jadi kayak monster tengkorak kambing, yang ini aneh banget. Justru setannya sendiri itu malah kayak setan-setan yang ada di film Hollywood, bahkan mungkin yang lebih ke cerita tentang monster. Padahal genre horor sendiri itu udah kuat banget buat di Indonesia. Dan di film ini gue juga agak sedikit keganggu ya sama jump scare-nya yang terlalu banyak. Jadi kayak cuman ngejual jump scare-nya doang. Sedangkan dari segi ceritanya sendiri, gue nggak dapetin apa-apa gitu dari ceritanya. Kemudian yang gue lihat sama kayak di film pertama, di film ini tuh teknis pengambilan gambarnya juga gue ngerasa masih terlalu jadul banget gitu. Kayaknya 2020-an itu teknis pengambilan gambarnya udah lebih bagus deh. Bahkan Pengabdi Setan aja bisa sampai ke pasar internasional yang dikenal gitu. Tapi kok ini produksi film negara yang diproduksi sama negara cuman segini doang gitu kualitasnya. Gue sendiri sebagai warga Indonesia tuh nggak bangga sama sekali gitu sama filmnya. Mungkin ini sedikit masukan ya buat PFN. Gimana biar film-film di Indonesia itu bisa lebih berkembang gitu. Kayaknya PFN itu harus tahu dulu deh core yang ada di Indonesia tuh kayak gimana, dan tahu apa yang mau dijual. Mungkin balik lagi ya, ini permasalahannya adalah karena PFN itu sendiri adanya di BUMN, bukan di Kemenparekraf, di mana emang PFN sendiri buat film ya udah berdasarkan bisnis aja gitu, bukan emang ada misi tertentu untuk Indonesia kayak mau ngangkat budaya Indonesia atau mau kenalin Indonesia melalui film. Kayaknya ya emang film ini dibuat ya udah dibuat aja buat ngambil keuntungan. Yang gue lihat justru dari dua film ini tuh emang target marketnya masih kelas menengah ke bawah kayaknya ya, yang emang masih suka sama FTV, yang masih suka sama horor-hororan. Makanya nggak terlalu dipikirin tuh buat plot cerita yang menarik, buat teknik pengambilan yang menarik. Padahal menurut gue film-film Indonesia ini bisa dibilang lagi maju gitu, dan antusias buat film-film Indonesia ini, bahkan beberapa film belakangan itu bisa sampai jadi film terlaris gitu. Seharusnya PFN ini bisa lebih kerjasama sama sineas-sineas Indonesia biar bisa dibilang sineas Indonesia dan PFN ini berkolaborasi gitu. Sekarang kan zamannya kolaborasi. Jadi di mana dua pihak ini bisa berkolaborasi dan bisa ngemajuin perfilman Indonesia dan bisa ngejual budaya Indonesia
biar lebih dikenal lagi di mancanegara. Jadi gue yang awalnya optimis ngelihat trailernya, tapi emang setelah gue nonton film fullnya emang semengecewakan itu. Yang gue harap sih PFN itu sendiri bisa bangkit dan emang ada tujuan yang jelas gitu dari PFN-nya itu sendiri dan bisa lebih ngemajuin perfilman Indonesia. Gimana guys? Lu udah nonton belum sih sama film-film yang diproduksi sama PFN? Terutama 2 film terakhir ini. Buat kalian yang udah nonton, coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin yang kalian belum nonton, coba buat nonton biar tahu perbedaannya mungkin antara PFN zaman dulu film-filmnya gimana dan PFN zaman sekarang. Oke, itu aja dari gue buat video kali ini. Semoga perfilman Indonesia bisa lebih maju lagi. Let's discuss.